Membuat SIM C di Dan Mogot, hal yang pertama lu butuhkan dalam pembuatan SIM C adalah duit sebanyak Rp245.000. Kalau kalian gak punya duit, agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Teori, inilah tes yang paling susah menurut gue ya. Jujur, gue soal peraturan, gue nebak. Gue gak tahu apa-apaan soal peraturan sih. Petugas yang sangat ramah dan juga unik ya. Dia memberikan kesempatan untuk lulus tanpa tes praktik, hanya dengan menjawab teka-tekinya. Anda bisa jawab teka-teki ini, kalian lulus. Kalian kepo dengan pertanyaannya? Kayak gini. Ketika petugas memberikan aba-aba mulai atau start, langsung kalian gas, tidak salah. Halo guys, welcome back to my channel di Bocil. Pada video kali ini gue pengen cerita panjang kali lebar tentang pembuatan SIM C di Dan Mogot. Membuat SIM C di Dan Mogot di tanggal 7 September 2023, di mana peraturan tes praktek SIM C sudah diubah menjadi lebih mudah. Peraturan ini diubah setelah ada polisi berjabatan tinggi yang gagal melakukan tes praktek SIM C motor di suatu daerah ya, gue lupa namanya, di bulan Juli. Peraturan ini pun baru diubah awal bulan Agustus. Hal itulah yang mendasari gue langsung segera tes SIM C di Dan Mogot, karena gue takut nanti peraturannya diubah lagi menjadi lebih sulit atau ke sebelumnya lagi yang ada zigzag dan ada angka 8-nya. Nah, bagaimana cara buatnya dan bagaimana tips and triknya? Tonton terus di channel Bocil. Oke guys, jadi hal yang pertama lu butuhkan dalam pembuatan SIM C di Dan Mogot adalah duit. Kalian gak salah dengar ya, butuh uang sebanyak Rp245.000 ya, bulatinnya Rp250.000 itu 300 sama ongkosnya. Dan itu akan dibutuhkan dalam beberapa tes ya, seperti tes kesehatan, tes psikologi, asuransi, dan nanti biaya pembuatan SIM-nya juga. Kalau di total jadi Rp245.000. Kalau kalian gak punya duit, agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Hal berikutnya yang dibutuhkan dalam pembuatan SIM C atau SIM motor yaitu adalah waktu. Karena kalian akan butuh waktu 1 hari dalam pembuatan SIM C di Dan Mogot. Hal ketiga yang kalian harus siapkan adalah belajar. Ya, kalian gak salah dengar, belajar. Tes psikologi itu cukup susah. Nanti kalian akan disuruh untuk menjawab beberapa soal. Nggak salah ada 10 atau 15 soal gitu. Dan tes teorinya itu susah banget. Dan nilai kalian harus lebih dari 70 setahu gua ya. Koreksi kalau salah. Tapi tenang aja, gua akan kasih tahu tips and triknya nanti ya. Dengerin aja. Ya, bawa juga ya tempat buat naruh dokumen atau file atau plastik gitu ya. Karena akan banyak formulir yang kalian akan pegang. Apakah sudah saatnya ke Satpas dan Mogot? Belum. Masih ada yang harus dipersiapkan, yaitu fotokopi KTP minimal 4 lembar. Dan ini akan diperlukan dalam proses registrasi dan pembuatan SIM C ya. Oke, persiapan sudah selesai, saatnya kita ke Satpas Dan Mogot. Usahakan datang ketika pagi hari ya, jam 8 ya. Nah, prosesnya cukup panjang dan butuh waktu. Oh ya, ketika kalian ke sana ke Dan Mogot ya via jalan kaki, kalian biasanya akan didatangi oleh warga. Gue gak tahu sih warga lokal atau bukan ya, tapi biasanya bapak-bapak gitu ya, udah tua, dan nawarin kalian jasa mereka. Gue sih tawarin, udah ada yang ngurus belum? Udah ada yang bantu ngurus belum? Gue bilang terima kasih, gue bisa urus sendiri berkas-berkas SIM-nya. Mungkin bisa dibilang ini nembak ya, gue gak tahu sih biaya mereka tuh berapa. Cuman saya ingat gue biaya nembak SIM itu 600-an nih, bahkan ada 650 kalau nggak salah, 650 ya. Paling murah seinget gue 550, cuma kayak itu udah nggak ada deh. Kayak 600 deh, normal 650 tuh biaya SIM C. Beda banget ya antara 245 sama 650, hampir 3 kali lipatnya ya. Hampir 3 kali lipat. Jadi mending kalian bikin SIM C dengan biasa aja, nggak usah nembak. Kalau kalian ada waktu dan kalian cukup handal dan cukup pintar dalam tesnya. Nah guys, kalau kalian datang siang nih dan kalian datang ketika isoma ya, kalian bisa istirahat, sholat, makan di sana. Di sana ada masjid ya, cukup bagus nih. Nih kalian bisa lihat di masjidnya kayak gini nih, ber-AC ya. Sini kalian bisa duduk gitu kan sambil nunggu jam 1 sampai nunggu isoma selesai. Ngadem ya, situ enaknya. Dan situ juga ada tempat untuk fotokopi, ngeprint, ataupun ada tempat makan situ.
bukan di masjid ya, cuma di sekitar Satgas di situ ada tempat begituan. Jadi kalian aman ya kalau kalian nggak bawa fotokopi KTP, bisa fotokopi KTP di sana atau makan di sana kalau kalian lapar, oke? Pertama-tama kalian akan masuk Satpas Daan Mogot dan kalian akan menemukan tempat tes psikologi dan kesehatan. Ada pelang yang gede banget. Nih, tes yang pertama adalah tes kesehatan dengan biaya sebesar 35.000 dan fotokopi KTP kalian. Di tes kesehatan ini kalian akan ditanya berat badan kalian, tinggi kalian, dan kalian akan diukur, kalau nggak salah tekanan darah ya, ini yang di alat begini ya. Dan kalian akan dites tes penglihatan. Kayak ada angka di dalam bulat-bulat gitu. Ntar deh, gue kasih lihat nih gambarnya kayak gini. Dan kalian juga akan ditanya, kalian ingin bikin SIM-C dan ingin diperpanjang atau bikin baru? Kalau gue bikin SIM-C, bikin baru, bukan perpanjang ya. Dan seperti inilah gambaran dari kertas hasil tes kesehatan gua. Nah, lalu kalian akan diarahkan ke bagian tes psikologi. Nah, di tes psikologi ini ada di bagian depan ya. Untuk ada orang lagi duduk-duduk di meja. Nanti kalian akan disuruh isi semacam formulir, lalu kalian akan suruh untuk memindai barcode yang telah disediakan dan akan muncul di websitenya. Ada 3 sesi soal ya. Pokoknya yang pertama tuh susah tuh. Ini sesi logika nggak salah ya. Makanya gue suruh kalian untuk belajar dulu. Kalau kalian beruntung, kalian dibantu isi oleh tugas psikologinya. Karena mereka baik-baik. Kalau kalian beruntung ya. Setelah sesi tes psikologi selesai, kalian akan diberikan hasilnya tuh. Kalian download dan coba lihat berapa nilai kalian. Nilai gue kesegini nih. Jelek di bagian pertamanya tuh. Gue yakin banget. Karena gue kurang pandai ya. Gue kagak belajar, jujur aja. Nah, bagaimana tips and triknya dalam menyelesaikan tes psikologi supaya kalian bisa lulus? Pertama, kalau dalam hal sesi pertama tuh ya, sesi pertama itu soalnya itu kayak gini, kayak ada 4 kata. Nanti kalian disuruh cari tahu kemiripannya gitu. Ini banyak sih soalnya kalau kayak gue di SBMPTN gitu ya. Tes psikologi. Sesi kedua adalah sesi fokus. Nah, kalian tuh nanti kayak dikasih lihat pernyataan gitu. Ini apakah ada 2 pernyataan gitu kalau nggak salah ya, singkat gue ya. Kanan kiri. Apakah pernyataan ini sama dan benar? Kadang tuh kayak ada tulisan yang kiri pakai koma, yang kadang enggak, kiri tipe yang kadang enggak, kayak gitu. Ini kalian cukup fokus aja sih. Kalau yang sesi ketiga nih kalian diuji soal emosinya. Apakah kalian punya sifat dan sikap yang positif dan stabil, emosi yang stabil. Ini gampang sih kalau yang ketiga dan kedua. Setelah kalian dinyatakan lulus dalam tes psikologi, kalian akan diarahkan ke ruang tes psikologi dan kalian akan disuruh bayar 60.000. Nah, gue lupa di sini kalian dimintain fotokopi KTP atau enggak, gue lupa. Cuman ya pokoknya kalian tetap siapin ya fotokopi KTP minimal 4. Setelah tes psikologi kalian akan diarahkan untuk ke mbak di depan ruang psikologi. Kalian disuruh bayar untuk asuransi sebesar 50.000. Nih, bentukannya kayak gini ya. Nih, gue ada foto nih. Kalau yang gue baca dari asuransi ini, intinya nih, kalau kalian kecelakaan atau meninggal dunia karena suatu hal yang sesuai dengan syarat mereka, kalian akan ditanggung biaya sebesar 4 juta rupiah. Dan biaya tunjangan rumah sakit jika kalian kecelakaan sebesar 400.000 rupiah. Kalian bisa baca sendiri nih. Kalau gue baca ya, yang 4 juta itu disebutnya santunan. Tes kesehatan, psikologi, dan asuransi sudah selesai. Saatnya kita ke gedung utama dan Mogot, Satpasnya. Ketika gue masuk Satpas dan Mogot, wah, gue membaca tulisan spanduk besar. Polisi bukan sekedar profesi, tapi juga sebuah jalan untuk mengabdi dari Pak Presiden Jokowi. Wah. Nah, kalian siapkan KTP asli. KTP asli akan ditukarkan dengan kalung SIM-C kalian sebagai peserta ujian ya. Itu sebagai tanda pengenal. Nah, ini dia kartu tanda pengenal ujian gua. Lalu nanti kalian akan diarahkan ke loket pembuatan SIM-C. Dan kalian disuruh bayar sebesar 100.000 rupiah. Dan kalian akan diberikan formulirnya dan isi data-datanya. Oh iya, gua sarankan kalian bawa pulpen ya. Di sana disediain pulpen sih, tapi kadang nggak ada. Kadang harus gantian juga makanya. Jadi kalau bisa bawa pulpen. Nah, untuk pengisian datanya jangan ragu untuk bertanya ya kepada yang memberi formulir kalau kalian kurang paham. Karena gue bertanya juga, gue rada lupa sih apa aja isinya. Oh iya, di dalam gedung Satpas ini kalian dilarang untuk mengambil foto maupun video, oke? Setelah dari ruang loket pembayaran SIM-C, kalian akan diarahkan ke meja tengah di dalam ruangan. Di sini kalian akan melakukan validasi data. Dari meja tengah, kalian akan diarahkan ke ruang foto dan pengambilan sidik jari. Usahakan fotonya yang bagus ya. Cek penampilan kalian sudah ganteng atau cantik. Setelah dari ruang foto, kalian akan diarahkan ke ruang tes teori. Inilah tes yang paling susah menurut gue ya. Gue sarankan kalian untuk belajar sebelum tes ini.
Di sana akan ada banyak buku dan bacalah buku itu. Itu adalah pengetahuan mengenai SIM. Nah, kalian bisa belajar dari rumah ya. Nih, gue berbaik hati untuk memfotokan file PDF ebook pembelajaran SIM. Silakan download sendiri. Oh ya, kalian jangan lupa untuk mengambil minuman gratis ya yang tersedia di kulkas di sana. Dan Mogot sangat panas guys. Kalian ambil minum gratis. Ya, kalau kalian aus ya ambil sebanyak yang kalian perlukan ya. Ini bukan sponsor ya, ini persis kayak gini bentuknya. Ini dari sono nih. Gue masih simpen nih buat video rekaman konten. Untuk tips and trick tes teori SIM C di Dan Mogot, tidak ada tips and trick selain belajar ya. Belajar, cuman gue kasih sedikit nih soalnya, bocoran sedikit, gue rada lupa. Tapi seingat gue nih akan ada simbol lalu lintas kayak ada bacaan 30. Nah, itu tuh maksudnya apa gitu. Nanti dikasih pilihan. Terus ada simbol plus. Nah, itu apa? Kalau nggak salah sih rumah sakit ya. Seingat gua tuh. Terus ada peraturan. Nah, ini yang susah nih. Jujur, gua soal peraturan, gua nebak. Gua kagak tahu apa-apaan soal peraturan, serius. Dan itu dikasih 2 pilihan. Soal yang paling banyak keluar adalah mengenai tata cara dan etika dalam berkendara. Kalian akan diperlihatkan video studi kasus di jalanan. Ya, misalnya kalau kalian lagi hujan ini, terus kalian ini lagi pakai motor, harus gimana? Kalau kalian lagi berkendara, lalu ada telepon, harus gimana? Kayak gitulah ya. Itu yang paling banyak soalnya keluar. Alhamdulillah gue lulus tes teori 1 kali percobaan ya. Dan nilai gue dengan beruntung dapat 80. Gue lupa berapa minimal skor yang harus didapatkan. Seingat gue minimal 70 ya. Minimal 70 dan pengulangan hanya 1 kali. Kalau kalian gagal 1 kali, kalian bisa ulang lagi 1 kali. Kalau gagal, kalian pulang. Kalian akan disuruh balik lagi oleh petugas di tanggal tertentu. Ketika selesai mengerjakan soal, kalian akan disuruh untuk menunggu di luar dan menunggu hasilnya. Alhamdulillah jika kalian lulus, tapi kalau kalian gagal, kalian pulang. Kan ketika gue tes teori, dari 7 orang, cuma 3 yang lulus. Yaitu gue, adik gue, dan 1 abang-abang nih. Yang lainnya gagal. Jika kalian lulus, kalian akan diarahkan untuk ke loket 7 ya. Jika kalian tidak tahu lokasinya, bisa tanya ke petugas setempat ya. Cukup jauh sih ya, di luar gedung ini. Nah, kalian akan disuruh isi formulir. Nah, ini formulir ini adalah semacam apa ya? Kertas penilaian buat petugasnya. Kalian bagian atas center, kalian disuruh isi data kalian. Kemudian di bawahnya jangan diisi. Di bawah itu adalah kolom penilaian bagi petugas. Penilaian untuk tes praktik di lapangan. Kalian bawa formulir yang kalian telah isi ke lapangan dan kasih formulir tersebut ke petugas setempat. Kalian akan diberikan arahan oleh petugas. Fokus dan ikuti semua instruksinya dengan baik. Lalu inilah the final battle. Inilah tes praktiknya. Oke guys, tapi gue jujur aja ini gampang banget dibandingkan tes praktik yang lalu yang ada zigzag, ada 8 itu gampang banget. Kalian cukup fokus dan kalau bisa ya, mungkin yang agak susah nih nanti bagian belokan pertama itu yang agak susah. Ketika tes praktek, gue beruntung menemukan petugas yang sangat ramah dan baik hati dan juga unik ya. Kita ngobrol banyak soal knalpot, pengendara di Jakarta yang goblok-goblok, dan KTT ASEAN-nya. Dan kebetulan sekali emang petugas ini dia habis jaga KTT ASEAN-nya. Dia jaga negara Rusia. Dan yang lebih asik lagi adalah dia memberikan kesempatan unik bagi kita bertiga, gua, adik gua, dan abang-abang satu lagi nih, untuk lulus tanpa tes praktik hanya dengan menjawab teka-tekinya. Anda bisa jawab teka-teki ini, kalian lulus. Gue nggak tahu dia bercanda atau serius. Ya, mumpung ada kesempatan, gas aja lah. Kali aja gue bisa berhasil jawab dan lulus tanpa tes. Kalian kepo dengan pertanyaannya? Kayak gini, teka-tekinya. Nah, kalian pernah lihat gak gambar ini di jalanan? Pernah? Pernah? Pertanyaannya cuma 1 dari dia. Apa fungsinya ini? Apakah kalian bisa jawab? Gue kasih waktu ya. 10 detik lah. Pause aja video ini. Jawab pertanyaan ini. Sayangnya guys, dari gua, adik gua, maupun abang-abang yang satu ini, nggak ada yang berhasil bisa jawab pertanyaan ini. Dan jawaban dari dia cukup simpel. Tidak boleh ada yang berhenti di dalam garis kuning itu. Udah, apakah kalian ada yang berhasil menjawab? Alhamdulillah kalian lulus. Tapi lagi-lagi gua nggak tahu ya dia bercanda atau serius. Gua anggap aja ini happy-happy, senang-senang aja, oke? Dan belum tentu ya petugas kalian ketika nanti pengujian SIM kayak dia beda ya, beda. Karena setahu gua kalau dari informasi petugas ini tugasnya ganti-ganti.
ada banyak, jadi nggak cuma satu orang ya, ada banyak. Oke, lanjut kita ke tes praktik ya, tips and triknya bagaimana. Di dalam tes praktik SIM, kalian akan diberi satu kesempatan untuk belajar satu kali ya, belajar di track. Dan usahakan benar-benar fokus dan benar-benar berhasil ya, jangan sampai tidak sesuai dengan instruksi petugas, oke? Hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah memilih motor. Disediakan 2 motor, Matic ataupun yang Gigi. Yang Matic ini kalau nggak salah Vario. Kalau yang Gigi itu seingat saya, aduh saya nggak pakai Gigi soalnya, Revo. Dan saya pilih yang Vario ya, yang Matic. Lalu gunakan helm. Helmnya sempit banget, helm polisi, sumpah sempit banget guys, sempit banget. Cuman pasti aman banget sih tuh. Gunakan helm ya. Nah, gunakan helm seperti ini guys. Kacanya kalian buka aja nggak apa-apa, aman. Yang penting pakai helm dan jangan lupa cetekin. Nah, oke. Gas kan. Langsung kalian nyalakan motor dan pergi ke garis start ya. Di belakang garis start ya, sebelum garis putih. Dan tunggu aba-aba dari petugas. Ingat untuk selalu menurunkan kaki kiri saja dan jangan kaki kanan atau dua-duanya. Cukup yang kiri saja ya. Ketika petugas memberikan aba-aba mulai atau start, langsung kalian gas, tidak salah. Toleh dulu ke belakang. Lalu kalian langsung gaspol minimal 30 km per jam, oke? Dan jangan lupa tadi sebelum kita gas, noleh ke kanan belakang. Langsung kalian stop di garis stop itu ya, di garis stop itu kan ada bacaan stop ya, dan ada di depannya tuh garis yang kuning teka-teki itu ya. Nah kalian stop di situ, set dan turunin kaki kiri, oke? Dan tanpa aba-aba lagi, kalian langsung jalan. Tapi sebelum jalan, kalian tengok ke belakang dulu. Baru langsung digas. Nah, untuk trek setelah yang lurusan ini, gue sih nggak tahu ya minimal batas kecepatannya berapa. Kalau yang belok-belok itu gue nggak tahu berapa. Dan menurut gue yang cukup susah adalah belokan pertama. Dan ini tips and triknya adalah kalian coba belajar di U-turn ya, tanpa nurunin kaki ya. Jangan sampai jatuh, jangan sampai nurunin kaki, oke? Nah untuk belokan-belokan selanjutnya sih gampang. Udah, tinggal ikutin alurnya aja. Tapi untuk batas kecepatannya gue nggak tahu berapa, gue lupa nanya. Tapi gue sih aman-aman aja, gue nggak lihat kecepatan, tapi dibilang berhasil kata petugas. Kemudian nanti ada jalur kanan kiri. Nah kalian tuh disuruh pilih, terserah kalian mau kanan atau kiri. Tapi ketika ada bacaan rem itu kalian pelankan kecepatan kalian. Ketika di bagian finish atau stop, kalian stop. Lalu ketika anda pengen jalan lagi, ada toleh ke belakang lagi. Dan baru gas, kalian langsung parkir ke dekat tempat petugas. Jangan lewat tempat trek ya, lewat lurus. Ntar kalian paham lah jalannya lah ya. Kalian parkir, kalian taruh helmnya. Aduh copot. Oke, taruh helmnya di tempat motor ya. Dan lalu kalian samperin petugasnya dan cek apakah kalian lulus atau tidak. Namun sayangnya guys, di hari itu gua dan abang-abang yang satu lagi ini gagal karena tidak menoleh saat tes praktik ya. Kalau gue tidak menoleh di start, hanya adik gue aja yang berhasil lulus dan dia langsung dapat SIM C. Dan gue dan abang-abang ini disuruh balik lagi seminggu kemudian, yaitu di tanggal 14 September. Nah dari ketika gue mengulang tes SIM, ya gue hanya perlu mengulang di bagian yang gue gagal aja. Jadi langsung ke tes praktik ya. Jadi di tanggal 14 September gue ke Dan Mogot dan tes lagi dan alhamdulillah berhasil. Gue tidak lupa ya. Gue gagal hanya karena lupa menoleh di start. Kalau kalian sudah lulus, kalian akan diarahkan untuk ke loket nomor 11. Ingat gue ya. Nah itu kalian akan dibuat di input datanya. Kalian kasih tuh formulirnya yang tadi kalian bawa, yang telah dikasih, yang ada penilaian petugas, lalu dikasih ke loket 11. Dari loket 11 kalian kalau nggak salah disuruh isi nomor telepon deh ya. Jangan lupa ya bawa pulpen, oke? Dari loket 11 kalian disuruh ke loket 30 kalau seingat gue ya, masalah loket 30. Nah kalian nih di loket 30 ini kalian kalau nggak salah ya, seingat gue nih, gue agak lupa, kasih berkas lagi dan tunggu SIM kalian jadi. Oke. Ketika SIM kalian sudah jadi, alhamdulillah selamat, Anda sudah anti tilang ya, karena sudah punya SIM ya. Anti tilang kalau sesuai peraturan, kalau misalnya masih ngaco ya tetap ditilang, diambil SIM lo. Nah jadi begitulah guys ya, tata cara pembuatan SIM dan sekaligus cerita dari gue nih yang kemarin membuat SIM di peraturan yang baru. Buat teman-teman silakan ya buat SIM C segera, menurut gue ya segera, sebelum
peraturannya. Bisa jadi ya, bisa jadi nih menurut gua nih, bisa jadi diubah karena terlalu mudah gitu yang tes praktiknya. Segera deh bikin, dan gak usah nembak lah, bikin aja sekarang kan lebih mudah gitu. Tapi siapkan kocek dulu sebesar 245.000 dan tonton video ini, oke? Suruh tonton video ini. Buat teman-teman yang akan membuat SIM, semoga berhasil dan semoga berhasil dalam satu kali ujian ya. Jadi nggak perlu kayak gue nih ngulang-ngulang sampai nunggu seminggu kemudian gitu kan. Dan kalau udah bayar, kalau misalnya ngulang tuh nggak bayar lagi ya, udah kalian tinggal datang bilang kalian tuh gagal dan kalian mau uji lagi di tanggal sekian, dan udah nanti kalian diarahin ke tempat kalian gagal. Misalnya kalau di tes teori ya di tempat teori, kalau di tes praktiknya gagal ya kalian langsung ke lapangan gitu guys. Oke, sekian dari gua guys ya, ceritanya cukup panjang dan semoga ceritanya informatif ya buat pembuatan SIM kalian. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe Bocil ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.